Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah Teori Sosiologi Klasik dengan tema Solidaritas Sosial dari Emil Durkheim. Baik, berbicara tentang solidaritas sosial, nah kira-kira apa yang terbayang pada kita? Berbicara tentang solidaritas saja, apa yang terbayang bagi kita? Pertama, tentu saja kita akan membayangkan yang namanya ikatan. Karena apa? Karena ikatan membuat seseorang menjadi solider. Atau misalnya mengingat kata-kata atau sebuah komitmen membuat seseorang menjadi terbentuk solidaritasnya. Ya, itu dia. Jadi ketika orang berbicara tentang solidaritas, orang akan berbicara tentang ikatan dan komitmen. Nah, bagaimana dengan solidaritas itu sendiri menurut Durkheim? Nah, istilah solidaritas itu berkaitan dengan integrasi dan kekompakan sosial. Solider, kompak, dan integrasi. Nah, secara istilah solidaritas sosial itu merujuk pada suatu keadaan hubungan antara individu dan kelompok yang mana hubungan itu didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang mereka anut yang diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Nah, baik. Selanjutnya, kalau demikian, solidaritas sosial itu apa saja? Nah, menurut Durkheim, tipe-tipe solidaritas itu dalam bukunya The Division of Labor of Sociology ada dua. Yang pertama, solidaritas mekanik. Yang kedua, solidaritas organik. Apa perbedaan antara solidaritas organik dan mekanik tersebut? Nah, kalau kita lihat ya, menurut Durkheim dalam solidaritas organik itu, misalnya dalam masyarakat modern, ya. Apa yang menyatukan antara jemaah-jemaah dalam sebuah gereja dengan anggota-anggota dalam sebuah perusahaan dagang? Apa kira-kira yang menyatukan mereka? Atau apa sifat ikatan sosial yang mengikat individu itu dengan kelompoknya? Yang jelas tentu bukan paksaan fisik, ya. Dalam sebuah gereja yang membuat seseorang menjadi satu adalah paksaan fisik, bukan. Tetapi dalam sebuah masyarakat modern kan masyarakatnya itu cenderung bebas, ya. Yang ada adalah setiap orang bebas dalam memeluk sebuah kepercayaan. Yang ada itu adalah dalam adanya pemisahan antara gereja dan negara. Nah, kalau dalam perusahaan dagang bagaimana? Apa yang menyatukan mereka? Kalau kita lihat lagi sebuah perusahaan dagang, itu kan merupakan sebuah organisasi. Apa yang mempersatukan organisasi itu? Bahwa memang besar kemungkinan adalah imbalan ekonomi. Imbalan ekonominya itu apa? Gaji atau laba yang diterima oleh partisipasi. Tetapi dalam sebuah organisasi, kepentingan ekonomi pribadi yang seperti ini tidak bisa menjelaskan secara lengkap sifat integrasi sosial yang ada dalam suatu organisasi dagang. Kenapa demikian? Karena dalam sebuah organisasi kan menunjukkan adanya sebuah ketergantungan antara para anggota yang ikut berpartisipasi di dalam organisasi tersebut. Pabrik misalnya, apa yang ada dalam sebuah pabrik? Apa saja bagian-bagian yang ada di dalam sebuah pabrik? Pertama, pengawas pabrik, teknisinya, penjualnya, tim pembukuannya, manajernya, tim humasnya, sekretarisnya, dan sebagainya. Nah, anggota-anggota dalam organisasi itu kan memiliki saling ketergantungan dan juga memiliki saling keterhubungan dan bersifat fungsional sehingga membentuk solidaritas secara menyeluruh. Jadi, ada hubungan di antara mereka, ada saling ketergantungan di antara mereka karena hubungan dan saling tergantungan itu bersifat fungsional. Nah, hubungan yang bersifat seperti inilah yang dinamakan oleh Durkheim sebagai solidaritas organik.
Jadi sesuatu ikatan, jadi sesuatu ikatan yang menyatukan mereka itu adalah kepercayaan bersama, bukan karena persoalan imbalan ekonomi, tetapi di antara bagian-bagian itu ada kepercayaan bersama, ada cita-cita bersama, dan ada komitmen moral yang membuat mereka menjadi satu. Nah, orang-orang yang sama-sama memiliki kepercayaan, sama-sama memiliki cita-cita, dan sama-sama memiliki komitmen, merasa bahwa semestinya mereka bersama-sama karena mereka memiliki pemikiran yang serupa. Nah, ada contoh yang lain, misalnya adalah negara-negara adidaya, ya, negara-negara adidaya itu memiliki pengelompokan yang berbeda juga. Maksudnya adalah ketika misalnya sebagaimana yang diceritakan dalam buku tersebut, ada pertama gereja, ya, gereja yang di negara-negara modern tersebut pasti masih ada gereja-gereja yang konservatif, dan juga masih ada gereja-gereja yang sudah memberikan kebebasan kepada sekte-sektenya. Nah, kira-kira apa yang perbedaan di antara kedua mereka? Nah, pertama, gereja yang konservatif kan dia cenderung untuk mengharapkan adanya satu kesesuaian yang hampir mutlak. Karena apa? Karena mereka penuh dengan doktrinasi. Tetapi gereja-gereja yang berikan kebebasan untuk mereka dalam mengembangkan sekte-sekte di dalam beragama, tentunya akan memperlihatkan variasi yang tinggi dalam hal tersebut, dan juga akan memperlihatkan toleransi akan perbedaan kepercayaan-kepercayaan tertentu. Yang satu toleransinya, ya, yang memiliki sekte banyak, tentunya secara tidak langsung toleransinya itu akan ada dan tinggi. Sementara kan kalau seandainya gereja-gereja yang masih konservatif cenderung untuk tidak memberikan kesempatan untuk sekte-sekte yang lain berkembang. Nah, di antara kedua kelompok ini, kekuatan integrasi mungkin lebih tinggi pada gereja yang pertama, tetapi ya, kenapa demikian? Karena konsensusnya lebih tinggi, sekalipun ada perbedaan dalam tingkatannya, sekurangnya menganut satu orientasi agama yang sama. Tuh. Yang kedua, pembagian kerja. Dalam masyarakat organik, pembagian kerja juga bertambah besar, semakin terspesialisasi. Kemudian semakin tajam dalam spesialisasinya. Akhirnya apa? Akhirnya kesadaran kolektif itu menjadi kurang penting untuk sebuah keteraturan sosial. Hukum dalam hal ini bukan bersifat represif, tapi restitutif, yaitu memulihkan kemarahan kelompok kolektif ini karena penyimpangan. Karena suatu penyimpangan juga kecil. Karena apa? Karena kesadaran kolektif yang terbentuk oleh kelompok ini tidak begitu kuat. Hasilnya apa? Hasilnya adalah hukum yang ditegakkan itu bersifat rasional. Nah, selanjutnya di dalam masyarakat mekanik, ya, solidaritas mekanik, yang mana masyarakat dalam solidaritas mekanik itu didasarkan pada kesadaran kolektif bersama, atau yang dinamakan dengan collective consciousness. Yang menurut Durkheim, collective consciousness itu merujuk pada totalitas kepercayaan dan sentimen-sentimen bersama yang rata-rata ada pada warga masyarakat yang sama itu. Nah, ini merupakan suatu solidaritas yang tergantung pada individu-individu yang memiliki sifat yang sama dan menganut kepercayaan dan pola normatif yang sama pula. Itu pada masyarakat dengan solidaritas mekanik. Nah, karena itulah, maka di dalam masyarakat solidaritas mekanik ini, individu-individunya itu tidak menjadi berkembang seperti solidaritas sebelumnya. Karena apa? Karena individunya itu terus dilumpuhkan dengan tekanan yang besar sekali untuk bisa melakukan konformitas. Nah, tekanan yang besar ini menurut Durkheim itu yang dikatakan dengan hukum yang bersifat represif. Nah, bagi orang yang melanggar nilai dan norma yang ada dalam masyarakat,
berarti orang tersebut, anggota tersebut telah merusak keteraturan sosial. Akhirnya apa? Akhirnya mereka akan diberikan hukuman yang mencerminkan dan menyatakan kemarahan kolektif, bukan hukuman yang bersifat restitutif yang untuk memulihkan. Jadi hukuman yang restitutif itu sedikit lebih bersifat rasional, sementara ini hukuman yang bersifat represif dalam masyarakat tersebut cenderung untuk menyatakan kemarahan kolektif. Tidak mesti harus memikirkan dampak dan segala macam dari hukuman tersebut, tetapi hukuman itu diberikan karena kemarahan masyarakat. Selanjutnya, bagaimana dengan kesadaran kolektif pada masyarakat organik? Nah, kalau masyarakat organik, ya kesadaran kolektif, kesadaran kolektif ini kalau bisa dijelaskan lagi, dia itu menyumbang sesuatu yang sangat besar pada solidaritas sosial. Kemudian dia memperkuat ikatan yang muncul dari saling ketergantungan fungsional yang semakin bertambah. Nah, kesadaran kolektif pada masyarakat organik ini dengan munculnya tadi spesialisasi dalam kerja tidak menghancurkan kesadaran kolektif, tetapi pengurangan arti pentingnya pengaturan terperinci dalam kehidupan sehari-hari. Artinya apa? Artinya ada ruang otonomi, ruang yang khusus bagi individu dan heterogenitas sosial menjadi lebih banyak. Tetapi tidak harus membuat individu itu menjadi terpisah sama sekali dari ikatan sosial dasarnya. Karena apa? Karena kan sudah merupakan sebuah konsensus moral. Nah, kemudian menurut Durkheim, dalam hubungan, ya dalam ikatan yang diikat oleh spesialisasi itu, hubungan itu kan lebih bersifat kontraktual. Maka peraturan-peraturan moral yang dimiliki dalam hubungan itu tidak bersifat kontraktual. Walaupun dia bersifat kontraktual, hubungannya bersifat kontraktual, tetapi ini peraturan moral tidak bersifat kontraktual. Karena apa? Karena pengaruh yang diberikan bersifat terus-menerus. Hal ini yang menurut Durkheim seringkali diabaikan oleh ahli teori lainnya. Nah, contoh yang bisa menggambarkan tentang masyarakat organik ini misalnya adalah seseorang yang dituntut misalnya untuk memilih pasangan dari seseorang tidak dituntut misalnya. Dalam masyarakat organik seseorang itu untuk menikah tidak dituntut harus memilih pasangan dari keluarga tertentu atau misalnya dari klan tertentu, tidak, dan juga mereka tidak dipaksa untuk dijodohkan. Individu dalam hal ini kan memiliki kebebasan untuk memilih calon pasangan masing-masing, tetapi sebagian besar masih berharap bahwa perkawinan mereka itu masih bersifat heteroseksual, bukan homoseksual. Jadi walaupun norma-norma seksual dan bentuk-bentuk keluarganya itu sudah mengalami perubahan drastis, tetapi ternyata masih ada harapan-harapan individu yang menjalin hubungan seksual yang bertahan lama dalam pernikahan. Ini mencerminkan pengaruh kesadaran kolektif bersama. Jadi kira-kira itu yang bisa kita jelaskan tentang solidaritas sosial dan juga tentang kesadaran kolektif pada masyarakat mekanik dan pada masyarakat organik. Saya kira demikian saja pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.